Oh, hmm, baik itu adalah link untuk presensi. Bapak dan Ibu bisa presensi di situ. Sambil Bapak Ibu presensi, mungkin saya akan membacakan sedikit tata tertib untuk seminar ini. Pertama, uh, uh, kepada para peserta diharapkan untuk bisa on cam, untuk bisa menyalakan kameranya. Kemudian nanti mungkin di saat sesi tanya jawab, nanti akan dipersilakan oleh host untuk dinyalakan mikrofonnya. Atau mungkin nanti Bapak Ibu bisa bertanya lewat chat room, bisa. Kemudian nanti, oke, di sesi akhir nanti mungkin yang bertanya untuk sesi tanya jawab dan nanti peserta terpilih akan mendapatkan sedikit bingkisan. Menarik ya, Ibu Ratna, bingkisannya. Insya Allah. Ya, amin ya, Bu. Amin. Baiklah. Oke, Bapak Ibu ya, sebagai peserta Zoom meeting untuk pendidikan multikultural yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua bisa bertatap muka dalam acara ini, mudah-mudahan sukses lancar. Salawat dan salam marilah kita lakukan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hal yang disampaikan dalam kegiatan ini, hal yang memang ini langkah dilaksanakan luar biasa, terutama bagi ibu yang memang lolos menjadi instruktur tingkat kota atau kabupaten nasional. Kami ucapkan selamat dan sukses, dan mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan belajar mengajar terhadap anak didik gitu. Multikultural sekarang tuntutan pemerintah, jadi dalam KBM atau dalam pembelajaran itu memang harus multikultur, multiguna dan sebagainya gitu. Materi termasuk strategi, metode dan sebagainya. Dan karena itu saya lagi momen yang sangat hebat, sangat berharga. Mudah-mudahan dari sekarang sampai ke depan pembelajaran terutama di khusus mapel yang Ibu pegang lebih variatif, lebih komunikatif dan lebih sukses dibanding dengan mapel-mapel yang lain. Lagi terima kasih, sukses, selamat, dan mohon diimplementasikan dan ditransferkan kepada guru-guru mapel yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang akan dipaparkan oleh Ibu Ratna, ya silakan Ibu bisa dimulai. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan guru yang sudah bersedia untuk hadir di diseminasi Diklat PJJ BDK Pendidikan Multikultural. Saya di sini Ratna Yasina, insya Allah akan memaparkan konsep pendidikan multikultural. Sebentar saya izin share dulu share screen. Ya. Konsep pendidikan multikultural. Jadi dalam rangka memenuhi tugas akhir Diklat PJJ BDK Bandung, materi Diklat Pendidikan Multikultural, ada penugasan untuk memberikan tular atau diseminasi ya, menularkan ilmu yang sudah diperoleh di dalam Diklat kepada rekan atau masyarakat atau siswa yang lain. Langsung saja, konsep pendidikan multikultural. Mengapa multikulturalisme agak belibet ya? Multikulturalisme itu menjadi kajian dalam pendidikan. Jadi intinya ketika kita bicara multikultural itu memang sesuatu yang keniscayaan, karena misalnya ada suatu bangsa atau suatu negara pasti terdiri dari suku budaya yang memang sangat beragam gitu, dan itu sesuatu yang seharusnya bisa menjadi
semacam potensi dari bangsa tersebut untuk memiliki kebudayaan yang sangat kaya keberagamannya, dan untuk bisa menjadi potensi tersendiri dari kelompok-kelompok budaya tersebut, dan justru bukan menjadi atau subudaya-subudaya yang ada di dalam masyarakat itu menjadi titik pangkal munculnya permasalahan sosial atau konflik sosial gitu. Nah, latar belakang berkembangnya pendidikan multikulturalisme terutama di Indonesia ya. Jadi kalau kita bicara multikulturalisme itu sebenarnya sudah dari awal adanya Nusantara, zaman kerajaan ya, jauh sebelum kemerdekaan, itu sebenarnya sudah ada yang namanya multikultural. Buktinya dengan adanya Sumpah Palapa, terus kemudian kita agak ke sini sebelum masa penjajahan ya, tepatnya ada Budi Utomo, juga ada Sumpah Pemuda, itu jauh sebelum kemerdekaan juga. Terus pada saat persiapan kemerdekaan juga di sana muncul sebenarnya namanya multikultural, yaitu terjadinya beberapa perbedaan pendapat antara pendiri-pendiri bangsa saat persiapan kemerdekaan ya, penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, namun ternyata dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga politik di negeri ini, ternyata meskipun kita sudah punya landasan tentang multikultural, pelaksanaannya saat ini ternyata tidak seperti yang seharusnya gitu. Maksudnya muncul konflik sosial, muncul permasalahan di masyarakat kita gitu kan, bahwa ternyata dengan keberagaman kita belum siap gitu. Misalnya ada konflik-konflik yang ada di Sambas dulu ya, terus misalnya ada yang di Poso, yang latar belakangnya sebenarnya itu adalah karena keberagamannya masyarakat kita gitu. Nah, kalau misalnya kita menilik saat Orde Baru di bidang pendidikan misalnya, di sana ada desentralisasi. Jadi apa-apa semuanya terpusat dari pusat. Nah, itu jadi semacam semua harus seragam, nggak boleh beda gitu. Nah, itu juga jadi meniadakan multikultural yang sebelumnya sudah ada. Terus kita ada di era reformasi, tapi ternyata dengan desentralisasi, bukan sentralisasi lagi, tapi ternyata multikultural juga belum bisa dimaksimalkan dalam pendidikan gitu. Oke, next. Konsep dasar pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan wacana lintas batas karena terkait masalah-masalah keadilan sosial, penegakan nilai-nilai demokrasi, pengakuan atas hak asasi manusia. Pendidikan multikultural berkaitan dengan isu-isu politik ya, terus budaya, kultural, moral, terus pendidikan, juga agama. Jadi ini sebenarnya hal-hal yang sensitif untuk masyarakat kita gitu. Nah, ini terdapat 3 lapis diskursus yang berkaitan dengan pendidikan multikultural. Yang pertama, masalah eksistensi kelompok yang terkait dengan pengakuan terhadap identitas budaya dari berbagai kelompok atau suku. Terus ada perbedaan-perbedaan terkait kebiasaan atau tradisi dari suatu masyarakat. Kemudian ada kearifan budaya atau biasanya kita menyebutnya kearifan lokal yang terkadang bisa menimbulkan masalah atau ya ini yang namanya multikultural. Oke, next. Pengertian multikultural. Asal kata dari multi dan kultural. Kata multi itu artinya beragam atau plural. Terus kata kultural, kultur atau budaya, atau dari bahasa asing ya, serapan dari culture. Multikultural adalah pengakuan bahwa suatu negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk, jadi heterogen. Tidak ada satu negara pun yang mengandung hanya satu kebudayaan nasional yang tunggal. Multikultural dalam Islam, nah ini yang terkadang kita
melewatkan. Padahal sudah ada zaman Rasulullah pun ada. Ketika Rasulullah hidup di kota Madinah, ternyata di sana masyarakatnya benar-benar majemuk, heterogen, plural ya. Jadi terdiri dari banyak etnis, ada banyak suku, bani kalau di sana ya di Arab. Terus warna kulit juga mereka berbeda-beda karena ada yang dari Ethiopia, ada yang asli suku Arabnya gitu. Terus dari bahasa juga walaupun bahasa sama-sama bahasa Arab ternyata logatnya juga beda-beda. Terus secara keagamaan, secara agama juga kepercayaan beda-beda. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam sendiri. Kemudian mereka hidup ternyata berdampingan gitu. Nah, diikat dari satu perjanjian yang kita kenal sebagai Piagam Madinah. Itu benar-benar membuktikan bahwa Rasulullah hidup dengan multikultural tapi baik-baik aja gitu. Dan kalau kita tinjau di dalam Al-Quran, ini hanya beberapa yang saya tampilkan. Ada Quran Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13, Islam secara normatif telah menguraikan tentang kesetaraan dan persamaan dalam kehidupan sosial dan tidak mendiskriminasikan kelompok. Ya, jadi kita nggak bisa menjudge satu kelompok tertentu gitu. Nah, terus ada juga di Quran surat Al-Mumtahanah, Quran surat yang ke-60 ayat 8 sampai 9 mengedepankan ke apa nih? Jadi kalau di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ini kita harus adil gitu, fair ketika kepada suatu kelompok yang tidak memerangi dan mengusir yang lain itu kita harus adil gitu. Jadi nggak boleh karena beda terus kita perang gitu, nggak bisa begitu. Ini hanya beberapa saja. Sebenarnya masih banyak lagi yang menunjukkan bahwa di Quran itu multikultural itu adalah sesuatu yang niscaya dan pasti ada gitu, karena memang kita dilahirkan juga memang berbeda-beda, beda-beda suku, beda-beda bangsa gitu. Oke, next. Prinsip dalam multikultural ada kesetaraan, keadilan, keterbukaan, toleransi, pengakuan terhadap adanya perbedaan, dan ini memang sudah ada di Quran juga ada ya. Kalau ini prinsip multikultural mungkin versi orang barat, tapi ternyata dalam Islam juga ada ini gitu. Kayak pendidikan multikultural dalam Sisdiknas, jika kita meninjau Undang-Undang Nasional tahun 2003 Pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan itu dapat diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif. Ini menunjukkan bahwa multikultural sudah terakomodir di dalam perundang-undangan ya di negara ini. Terus ada juga di PP nomor 57 tahun 2021 yang sekarang lagi heboh nih, sampai Pak Menterinya sudah memberikan klarifikasi terkait tidak dicantumkannya materi bahasa Indonesia sama agama di perguruan tinggi, kalau Pancasila ya. Nah, tapi saya nggak membahas itu, saya hanya membahas pendidikan menurut PP 57 tahun 2021 itu di sini usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Nah, kalau dilihat dari sini, ketika kita bicara potensi, setiap anak pasti punya potensi yang berbeda-beda gitu. Nah, ini juga secara tersirat bahwa di standar nasional pendidikan di PP yang terbaru juga tersirat adanya multikultural. Masih dalam PP nomor 57 tahun 2021, kalau ini bukan lagi tersirat tapi memang sudah tersurat, disebutkan pada pasal 40 ayat 1 poin D dan G. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan, poin D jelas banget, keberagaman potensi daerah dan lingkungan. Artinya keberagaman potensi daerah
potensi daerah dan lingkungan itu sangat beragam. Kalau lingkungan sama daerah aja beragam, gimana individu di dalamnya pasti lebih beragam lagi. Artinya di sini jelas bukan tersirat ya, tersurat jelas ada multikultural dalam pendidikan. Terus yang J, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Artinya memang harus menjunjung persamaan di sini ya, karena harus ada persatuannya. Oke, berikutnya paradigma pendidikan multikultural dalam konteks keindonesiaan. Jadi keberagaman di Indonesia yang sangat beragam ini kemudian memunculkan adanya strategi dan konsep pendidikan gitu ya. Terus, nah ini yang akhirnya menjadi pertimbangan pendidikan multikultural adalah bahwa pendidikan multikultural itu sebagai suatu implementasi suatu keniscayaan, karena kita memang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pendidikan multikultural itu suatu yang niscaya gitu, karena memang kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terus kemudian dengan pendidikan multikultural itu bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi pemecahan masalah sosial yang ada di masyarakat kita. Kemudian pendidikan multikultural juga jadi meniadakan adanya pendidikan yang berbasis bisnis oriented. Jadi memang tidak dipungkiri ada sekolah-sekolah yang atau lembaga-lembaga pendidikan yang memang sangat concernnya untuk bisnis aja gitu ya. Nah yang terakhir, dengan pendidikan multikulturalisme itu jadi mungkin bukan hanya mengurangi ya, tapi diharapkan bisa meniadakan adanya kelompok-kelompok yang akhirnya nanti saling berseteru, terus saling menjatuhkan satu sama lain. Berikutnya, paradigma pendidikan multikultural itu ada 3 setidaknya. Yang pertama, penciptaan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Kemudian ada transformasi kesadaran dan mempersempit kesenjangan pendidikan. Yang ketiga, hubungan antara kurikulum dan karakter serta pendidikan multikultural. Saya bahas satu persatu. Terkait dengan pendidikan yang setara, maksudnya di sini adalah banyak kesempatan belajar yang tidak terbatas oleh waktu bagi setiap warga masyarakat. Jadi kapanpun, dimanapun gitu ya, kita bisa tetap bisa belajar. Nah, ada istilahnya belajar sepanjang hidup atau belajar tanpa mengenal batas. Jadi dimanapun kita masih tetap bisa belajar. Pendidikan bagi setiap orang sesuai dengan minat, usia, dan kebutuhan belajarnya. Nah, di sini jadi mereka pasti punya minat yang berbeda-beda, usianya juga pasti beda-beda. Nah, ini merupakan paradigma dari pendidikan multikultural. Kemudian transformasi kesadaran dan mempersempit kesenjangan pendidikan. Nah, dengan munculnya kesadaran masyarakat tentang belajar, karena sadar bahwa belajar itu adalah suatu kebutuhan, akhirnya ini yang menjadikan tujuan dari bangsa ini, negara ini ya, mencerdaskan kehidupan bangsa bisa tercapai gitu. Dengan kata lain, ketika muncul kesadaran masyarakat bahwa belajar sepanjang hayat dan belajar siapapun bisa belajar gitu. Nah, ini yang akhirnya muncul semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dari seluruh lapisan masyarakat. Jadi semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk pendidikan yang sama, kan? Jadinya mereka tidak ada lagi kesenjangan pendidikan karena semuanya bisa merasakan pendidikan, baik itu yang difabel ataupun yang normal mungkin ya secara fisik, yang miskin, yang kaya, semuanya punya kesempatan yang sama. Jadi tidak ada kesenjangan dalam pendidikan lagi. Hubungan antara kurikulum dan karakter di sini dijelaskan oleh Beng bahwa semua mempunyai kesempatan yang sama, tidak ada perbedaan untuk ras, bahasa, dan yang lainnya. Kemudian saya percepat ya, karena ternyata waktunya cepat sekali.
Dan di sini ada pendidikan karakter, upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. Jadi ketika kita melakukan suatu sikap, itu akan menjadi tindakan. Tindakan itu ketika dibiasakan maka akan menjadi karakter. Nah, jadi goal dari pendidikan multikultural atau tujuan akhirnya sebenarnya ketika kita melakukannya dari sejak dini, maka anak itu bisa menerima dan memahami perbedaan budaya yang ada di sekitarnya, baik itu perbedaan kebiasaan, tata laku, adat istiadat dari orang lain, dan dia bisa menerima perbedaan itu, ya, bisa menerima perbedaan, bisa menerima kritik, dan bisa berempati kepada orang lain, bisa toleransi. Nah, ini akhirnya tujuan dari pendidikan multikultural adalah itu. Ketika dari sejak dini pasti hasilnya insya Allah lebih optimal. Begitu. Nah, itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ratna atas pemaparan materi. Cukup menarik ya, ini membahas tentang multikultural dalam hal pendidikan. Karena memang untuk Indonesia sendiri yang memang sangat kaya dengan budaya, terus tradisi, latar belakangnya juga berbeda-beda. Pendidikan multicultural itu ya sangat diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat, kepada siswa gitu, bahwa yang berbeda itu bukan berarti kita asingkan gitu. Jadi harus ditanamkan sejak dini. Baik, oke. Karena waktunya juga sudah ya hampir-hampir ya. Kita langsung buka saja sesi tanya jawab. Silakan bagi para peserta jika ada yang ingin bertanya bisa disampaikan secara langsung, bisa juga lewat chat room. Silakan. Kita batasi untuk 3 penanya saja ya karena waktunya sudah mepet. Silakan Mbak Rin mau bertanya, Ibu Rin. Sorry. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Ibu Ratna, bagaimana pendidikan multicultural ini penting di dunia pendidikan ya saat ini. Nah, terkait dengan hal tersebut, kira-kira Bu Ratna bisa nggak menjelaskan bagaimana sih model pendidikan multicultural yang sudah berjalan di Indonesia? Apakah berjalan dengan baik atau memang ada kendala-kendala? Ya, begitu saja pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Ibu Rin. Kita tampung dulu ya pertanyaan dari Ibu Rin. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Bu moderator, mohon maaf ini ada peringatan karena kita memanfaatkan gratisan Zoom-nya ya. Jadi ternyata tinggal hitungan menit ya. Iya. Iya, oke. Jadi tidak mungkin satu pertanyaan nggak apa-apa deh ya, mewakili yang lain gitu. Oh iya, baiklah. Mudah-mudahan bisa meng-cover gitu, Ibu. Terima kasih untuk Bu Rin. Jadi kalau misal terkait dengan model, sebenarnya kalau model secara lembaga kita sudah punya. Misalnya adalah sekolah-sekolah inklusif. Jadi sekolah-sekolah untuk anak-anak yang punya kebutuhan khusus gitu ya. Di sana kan anak-anak ditangani per individunya. Jadi mereka punya orientasinya ke siswanya, bukan orientasinya ke guru gitu, tapi orientasinya ke siswanya. Siswanya harus targetnya begini masing-masing. Itu model secara lembaga. Jadi memang sudah ada sebenarnya. Nah, kalau yang tidak terlembaga sebenarnya kita selama ini sudah melaksanakan secara tidak langsung di kelas-kelas kita gitu. Misalnya ketika kita mendengar ada anak yang membuli satu sama lain ketika manggil sesuai dengan potongan rambutnya atau mungkin ukuran tinggi badannya misalnya, itu kan kita langsung menegurnya karena itu sebenarnya itu udah bagian dari pendidikan multikultural gitu. Tapi kalau memang secara lembaga yang saya tahu itu salah satunya adalah pendidikan inklusif gitu. Nah, walaupun sebenarnya ketika kita membedakan lembaga tersendiri gitu ya, bukan berarti kita membeda-bedakan, tapi justru itu wujud kita memberi kesempatan mereka untuk belajar gitu. Karena kalau misalnya dicampur dengan yang lain pasti kan jadi kurang optimal gitu, karena kebutuhan mereka beda dengan yang lain. Mungkin itu jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa diterima atau bisa menambah.
Bagaimana Ibu Rin? Apakah sudah cukup jawabannya? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Jawabannya. Oke, terima kasih Ibu. Masih ada waktu ternyata 4 menit lagi. Jadi mungkin bisa dibuka satu pertanyaan lagi ya Ibu ya? Boleh. Iya, ya. Apakah ada? Oh, Bu Nunung. Oke, silakan Ibu Nunung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ratna. Pendidikan multikultural ini merupakan hal yang baru juga buat saya. Terima kasih atas sharing ilmunya. Tadi kalau Ibu Rin sudah menanyakan tentang apa yang bisa dilakukan lembaga ya, tapi kalau saya mau menanyakan bagaimana apakah pendidikan multikultural ini bisa dimasukkan ke dalam kurikulum yang bisa kita ajarkan kepada siswa sejak dini, seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Nunung, silakan mungkin bisa langsung dijawab Bu Ratna. Ya, makasih Bu Nunung. Jadi kalau untuk kita apakah bisa masuk ke kurikulum? Sebenarnya kalau lewat dari tadi ya yang di Sisdiknas gitu kan, atau yang dari UU itu undang-undang, sebenarnya itu bisa gitu. Dan ada yang hidden kurikulum ya, jadi tersembunyi dalam kurikulum, tapi bisa juga yang langsung kelihatan. Jadi kalau yang kelihatan mungkin di mapel-mapel yang terkait dengan budi pekerti ya. Jadi misalnya kayak pelajaran PKN atau misalnya BK itu bisa masuk ke kurikulum. Jadi ada pertemuannya. Atau mungkin yang IPS juga ada. Misalnya kita lagi bicara tentang keragaman budaya di Nusantara. Nah, itu kita bisa masuk ke situ pendidikan multikulturalnya. Nah, kalau yang hidden gitu itu bisa dilaksanakan oleh semua mapel gitu. Salah satunya misalnya ketika kita lagi KBM nih di kelas, terus kita mau bagi kelompok gitu kan. Nah, itu kita bisa tuh mengacak mereka biar mereka nggak gerombol sesuai sukunya masing-masing gitu kan. Misalnya ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda. Nah, itu kita bisa. Nah, apalagi kalau misalnya kita nih di sini di Tasik ya, terlebih di Man 1, itu kan anak-anak dari pesantren. Nah, pesantren itu kan beda-beda. Nah, itu bisa tuh dimunculkan di kurikulum juga gitu. Kalau yang dimunculkan di kurikulum mungkin materi yang mapel terkait ya, yang terkait. Tapi kalau yang hidden itu banyak banget sebenarnya. Dan kita sudah melaksanakan itu secara tidak sadar dan secara tidak langsung. Tapi mungkin kita nggak tahu aja itu namanya, oh itu namanya pendidikan multikultural gitu aja. Tapi sebenarnya kita udah biasa melakukan itu. Mungkin gitu Bu Nunung. Jadi kalau misalnya yang terkait mapelnya misalnya kayak sejarah itu ada ya. Kita bisa memasukkan misalnya atau sejarah, bahasa Indonesia juga bisa. Kalau bahasa Indonesia misalnya ada materi menulis biografi. Nah, guru tuh bisa meminta siswa untuk menulis biografi tokoh-tokoh pahlawan dari berbagai daerah. Nah, itu kan sebenarnya kita lagi mengenalkan mereka bahwa kita itu di masyarakat multikultural loh gitu. Nah, sebenarnya ini sih di materi diklat yang berikutnya. Jadi karena saya fokusnya di yang konsep ya, jadi kita hanya ke konsep aja. Tapi kalau untuk yang sudah itu ada pendekatan, ada nanti implikasi. Nah, mungkin nanti bisa ikutan PJJ langsung di Balai Diklat. Begitu Bu Nunung, terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Ratna dan Ibu Nunung. Karena ini waktu juga sudah mau habis ya, jadi terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu dalam seminar ini. Semoga materi yang disampaikan di sini bermanfaat dan bisa kita terapkan dan bisa kita aplikasikan ke siswa-siswa, ke masyarakat, gitu ya. Baik, karena sudah selesai, maka seminar ini akan saya tutup. Terima kasih juga untuk pembicara Bu Ratna. Saya tutup ya. Ini saya baru dapat chat juga nih dari Ibu Rima, katanya absennya nggak bisa ya, presensinya nggak bisa. Nanti mungkin bisa dijapri Ibu Ratna ya untuk untuk Google Form ya, mungkin bisa dibenahi. Siapa itu? Ya. Oke. Baiklah, terima kasih kalau begitu. Ya, saya tutup.